Selamat pagi pemirsa Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Akibat tanah ambles, sebuah rumah yang berdiri di lahan rawa di Mesuji ambruk. Truk bermuatan kayu ringsek menabrak pohon di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kondektur truk tewas. Penyergapan bandar narkoba di Pringsewu, polisi sita 9 kg ganja dan senjata api di warung tersangka. Jeritan tangis histeris langsung pecah ketika pemiliknya melihat rumahnya ambruk di depan mata. Para pemilik rumah selamat setelah berhasil keluar dan berlindung ke rumah tetangganya. Rumah panggung yang ambruk ini berada di pinggir Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Labuhan Permai, Kecamatan Wae Serdang, Mesuji pada Selasa malam. Rumah yang ambruk berdiri di atas lahan rawa. Penyebab rumah ambruk diduga karena lahan berdirinya bangunan ambles akibat beberapa kali terendam banjir. Menurut pemiliknya, mereka langsung keluar saat mendengar suara keras kayu bangunan rumah patah. Kejadian yang sangat cepat menyebabkan mereka tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Nggak bisa lagi dipakai sekitar maghrib. Sekitar maghrib ya. Iya. Itu di dalam rumah itu ada berapa orang? 2 orang. 2 orang ya. Iya, saya ditarik anak saya yang kelas 1 SMP. Bernama Reski. Tapi nggak ada korban jiwa ya? Tidak ada. Nggak ada. Selamat semua karena sempat ke rumah sini. Oh, sempat lari ya? Ya, sempat lari ke rumah sini. Terus barang-barang yang di dalam rumah Kalau barang rumah tidak bisa diambil lagi, Pak. nggak bisa diselamatkan? Iya. Kalau untuk total kerugian itu kurang lebih berapa sih? Total kerugian perkiraan hampir ratusan lah, Pak. Ratusan juta Karena di dalam lemarinya ya, peralatan penuh di situ. Terus untuk kondisi rumah itu sudah total nggak bisa dimanfaatkan? Tidak bisa dipakai lagi lah. Bisa lagi. Itu kalau boleh tahu penyebabnya itu apa sih? Bisa jadi Penyebabnya di malam minggu kita itu kan kena hujan. Hujan itu kan angin loh, Pak. Kena hujan angin. Berhubung juga di bawah kita kan lumpur, jadi kayaknya gimana lah? Ambles miring kayak gitu. ditambah yang kemarin Ditambah yang kemarin juga. Rumah yang ambruk tidak bisa lagi ditempati pemiliknya sebab rusak berat. Korban mengharapkan bantuan biaya perbaikan rumah. Adi Susanto melaporkan dari Mesuji. Daripada saya itu ya. Wanita warga Sabah Balau, Kecamatan Lampung Selatan ini menangis saat alat berat eskavator menghancurkan rumahnya. Ia menolak digusur oleh pemerintah provinsi atau Pemprov Lampung karena sudah tinggal di tempat ini selama belasan tahun. Menurut warga, mereka mendapat tanah ini dari membeli dan mendapatkan surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh para penjualnya terdahulu. Selama ini warga tidak bisa menaikkan kepemilikan lahan jadi sertifikat hak milik atau SHM karena lahan yang ditempati bersengketa. Berapa lama sih? Kalau saya masih baru, tapi ada yang udah 35 tahun. Jadi saya juga nggak tahu kalau istrinya posisinya udah kayak gitu, nggak tahu. Gitu. Awalnya nggak tahu saya kalau mau ini. Gitu. Karena awal itu kita juga beli sih di sini. Oh, beli, Pak? Beli. Oh, beli ada suratnya seperti itu atau? Ya ada seperti suratnya. Oh, suratnya ada. Ya, Pak. Dan kita bikin rumah ini kan
pakai duit gitu loh ya. Benar. Bukannya isinya kita gratis gitu Bang. Jadi kayak Pemprov ini nggak ngerti perasaan orang yang di bawah itu gimana gitu. Total ada 43 rumah yang dirobohkan yang berada di wilayah perbatasan Lampung Selatan dengan Bandar Lampung, yakni di Desa Sabah Balau dan Sukarame Baru. Sebagian besar merupakan bangunan permanen dan ada juga yang rumah tingkat. Menurut Pemprov Lampung, penggusuran telah disosialisasikan sejak lama. Bagi warga yang mau meninggalkan rumahnya sebelum digusur diberi uang santunan sebesar 2,5 juta rupiah. Total semua rumah yang kami tertibkan adalah sekitar 43 rumah, tapi dari 43 rumah tersebut melalui tindakan yang persuasif, kami mendirikan posko terlebih dahulu untuk menerima pengaduan atau keluhan masyarakat, sehingga pada saat pendirikan posko tersebut ada sekitar 6-7 rumah yang secara sukarela mereka meninggalkan tempat di lokasi mereka berhuni saat ini. Dan perlu rekan-rekan sampaikan bahwa melalui BPKAD memberikan uang santunan jika mereka dengan sukarela meninggalkan tempat yang mereka diami selama ini. Nilainya 2,5 juta sebagai kompensasi. Atau mereka akan ngekos ataupun mencari rumah kontrakan, maka pemerintah daerah Provinsi Lampung bersedia untuk memberikan tali kasih tentunya. Penggusuran lahan sebagai upaya menyelamatkan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pengosongan tanah seluas 40 hektar tersebut rencananya untuk dijadikan area perluasan kebun PKK Agropark serta dibangun sejumlah kantor dinas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah truk bermuatan kayu ringsek akibat menabrak pohon di Dermaga 1, Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa sore. Kondektur truk meninggal dunia di lokasi kecelakaan, sedangkan pengemudinya selamat. Jenazah korban kemudian langsung dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat truk kehilangan kendali akibat remnya mendadak rusak saat melewati jalan menurun panjang dari arah tol menuju pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Pengemudi truk yang berusaha menghindari menabrak kendaraan lain mengerahkan truknya melalui jalur lain yang langsung ke dermaga hingga menabrak pohon. Ini mobil tujuannya mau kemana tadi? Mau ke Jakarta, Pak. Mau ke Jakarta dari mana? Dari Ogan 5. Oh, dari Ogan 5. Ini bawa apa itu, Pak? Kayu. Bawa kayu ya? Itu semenjak los remnya dari mana dulu itu, Pak? Itu dari turunan itu, Pak. Dari turunan ya? Oh, tadi berarti lewat tol? Iya, lewat tol, tapi kan berhenti di pinggir jalan gitu. Nunggu enggak cepet SA itu. Itu truk Fuso warna oranye ya, yang terjadi karena faktor out of control, artinya kecelakaan tunggal. Kecelakaan ini berawal dari kendaraan truk Fuso tersebut melaju dari arah tol menuju ke arah Pelabuhan Bakauheni. Pada saat sampai di kilometer 1, kendaraan truk tersebut diduga mengalami gangguan fungsi rem, sehingga sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan, dan akhirnya truk tersebut melaju hingga menabrak istilahnya pembatas atau gate ticketing. Setelah itu masuk menuju dermaga, kemudian menabrak pohon yang ada di dalam dermaga tersebut. Kecelakaan truk yang disebabkan kehilangan kendali saat melewati jalan menurun panjang menuju Pelabuhan Bakauheni sering terjadi. Bahkan beberapa kali hingga melibatkan kendaraan lain yang sedang antre tiket ikut jadi korban akibat tertabrak truk dari belakangnya. Polisi, Balai Jalan Nasional, Pengelola Jalan Tol, dan PT ASDP Indonesia Ferry diharap segera mengevaluasi struktur jalan turunan panjang dan membuat jalur penyelamatan yang lebih baik di depan pintu masuk Pelabuhan Bakauheni supaya kecelakaan tidak terjadi lagi. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pelaku penikaman seorang pengurus bus PO Damri di Raja Basa, Bandar Lampung, Rabu siang menyerahkan diri ke Polsek Kedaton. Tersangka bernama Juriansyah, berumur 56 tahun, warga Kecamatan Juriansyah, berumur 56 tahun, warga Kecamatan
Korban bernama Arif Hakim. Penikaman itu terjadi di SPBU di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Raja Basa Bandar Lampung pada hari Minggu lalu. Pemicunya karena mobil tersangka bersenggolan dengan bus damri saat rebutan antri akan mengisi bahan bakar. Saat kejadian, korban selaku pengurus bus datang untuk menyelesaikan masalahnya, namun justru malah diserang tersangka dengan senjata tajam jenis pisau yang dibawa tersangka. Sebelum menikam korban, tersangka juga diduga menganiaya sopir bus damri hingga mengalami luka memar di wajah. Nah, motifnya itu karena ada senggolan. Kemudian yang menjadi korban adalah petugas, jadi bukan sopir atau kernet, tapi petugas damri yang lokasinya berdekatan dengan terminal itu. Jadi ketika ada senggolan mobil, kita duga pelaku dengan damri, kemudian terjadi cekcok mulut, sopir damri menghubungi pengurus. Pengurusnya datang, ya ada terjadi cekcok mulut lagi sehingga kemudian kita duga pelaku tadi mengambil senjata tajam kemudian menusuk ke luka yang diderita oleh korban di jari sama di dada. Keributan tersangka dengan korban di SPBU itu direkam warga dan viral di media sosial. Dalam kasus tersebut, pisau dan mobil tersangka disita sebagai barang bukti. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 350 KUHP, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Telepon polisi sih, telepon polisi.